Ya. Sampun, Ibu. Ya, Ibu. Oke, untuk penyakit malaria ya kita mulai dengan penyakit malaria dulu. Ada yang sudah pernah tahu ya atau mendengar penyakit malaria? Atau mungkin ada yang pernah tahu dia di sekitar atau di lingkungan Anda? Apa itu penyakit malaria? Bu, izin menjawab. Ya, oke. Siapa ini? Penyakit Kunti, Bu. Amalia. Oh, Kunti. Ya, wajahmu kelihatan separuh soalnya Kunti, mulutnya nggak kelihatan. Jadi, Oh iya. ya oke. Ya, mohon maaf ya, Bu. Silakan Kunti. Ya. Ya, setahu Kunti penyakit malaria itu penyakit yang disebabkan oleh Plasmodium SP kalau nggak salah Ibu, itu Ya. disebarkan melalui gigitan nyamuk. Oh, nyamuk apa? Ya, nyamuk apa ya, Bu? Untuk nama nyamuknya Oh, Kunti agak lupa. nyamuknya lupa ya. Ya, Ya. oke. Ya, ada yang mau menambahkan? Nyamuk. Nah, lupa ya. Nyamuk Itu di Aedes gambarnya ada nggak aegypti, Bu. tulisannya? Nah, ini loh. Oh, Aedes aegypti beda. Kalau Aedes aegypti DHF sayangku. Ya. Nyamuk Anopheles, Ibu. Iya, lah ini ada nih. Ya, disebabkan oleh nyamuk ya Anopheles ya perantaranya ya. Oke, terus gejalanya apa yang Anda tahu? Demam. Menggigil. Ya, menggigil ya, gejala khasnya itu menggigil. Ya, demam. Kalau semua penyakit kelihatannya ya demam. Kalau ada proses infeksi, nah ini pasti ada demam ya, tapi tidak semua demam itu menggigil. Nah, malaria ini khasnya adalah ada menggigilnya ya. Oke. Nah, ini ya definisinya tadi ya bahwa malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh beberapa parasit yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah manusia. Dan secara alami penyakit ini ditularkan tadi melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Ya, ini referensi sudah lama tapi sampai sekarang ya nyamuknya ya perantaranya ini belum berubah, masih nyamuk Anopheles betina ya. Oke. Nah, ya, di mana genus ini ada 4 ya, yang terdiri dari ya ada Plasmodium vivax, kemudian Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium falciparum. Ya, jadi ada 4 jenis Plasmodium ini yang nanti juga merupakan atau menjadi 4 jenis penyakit malaria. Ya. Nah, penyakit malaria tertiana ya, yang pertama itu malaria tertiana ya disebabkan karena Plasmodium vivax. Ya, jadi penderitanya pasiennya merasakan demam yang muncul setiap hari. Ya. Setiap hari ketiga sampai dengan 43% dari kasus malaria. Ya, ini adalah Plasmodium vivax yang merupakan penyebab dari malaria tertiana. Kemudian malaria kuartana ya disebabkan oleh Plasmodium malariae. Ya, pasien merasakan demam setiap hari keempat ya. Jadi pada hari keempat ini pasien merasakan demam dan merupakan penyebab 7% dari malaria tropika ya, bukan tropikangen ya, malaria beneran ini ya. Malaria tropika yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum ya merupakan malaria yang paling patogenik ya dan seringkali berakibat fatal. Karena sering ya malaria ini mengakibatkan komplikasi cerebral malaria, kemudian anemia berat, kemudian shock, kemudian gangguan perdarahan ya. Kalau anemia tentunya dibarengi dengan sesak nafas ya, sehingga penyakit malaria tropika ini ya merupakan jenis malaria yang paling patogenik karena ada beberapa komplikasi yang nanti
perniciosa. Ya, penyebabnya adalah Plasmodium ovale. Ya, di mana malaria ini jarang dijumpai juga, ya, yang perniciosa ini banyak terjadi di luar negeri, terutama di daerah Afrika, ya, mungkin nyamuknya, ya, nyamuk Anopheles, ya, di sananya banyak yang membawa Plasmodium ovale ini. Ya, jadi ada 4 jenis malaria, ya, malaria tertiana, malaria quartana, malaria tropika, dan malaria perniciosa. Dan yang paling patogenik adalah malaria tropika karena banyak sekali mengakibatkan komplikasi, ya, sehingga berakibat fatal, ya, dan mengakibatkan kematian. Ya, ini 4 jenis malaria yang disebabkan karena 4 jenis plasmodium tadi. Nah, bagaimana tanda dan gejalanya? Ya, tanda dan gejalanya yang paling utama ini adalah tadi, ya, sudah dikatakan teman Anda demam dan menggigil. Ya, dapat juga disertai dengan sakit kepala, kemudian mual, kemudian muntah, diare juga, ya, nyeri pada otot dan pegal-pegal, ya, linu-linu. Nah, gejala ini terdiri dari 3 stadium yang dinamakan dengan trias malaria. Ya, ada 3, ya, trias malaria ini. Yang pertama adalah, ya, dimulai dengan stadium dingin, ya. Jadi awalnya pasien merasa sangat dingin, ya, namun nadinya cepat tapi lemah, ya, bibir dan jari-jari berwarna kebiruan karena apa? Ya, anoksia, kekurangan oksigen, kulit kering dan kadang pucat, ya. Pucatnya karena anoksia juga, ya, jari-jari sudah biru, kemudian bibirnya juga biru, kemudian wajahnya tampak pucat, ya. Ya, itu adalah tanda dari anemia, ya, karena anemia yang membawa itu adalah hemoglobin juga, sehingga oksigen ke perifer itu tidak ada, ya. Kemudian juga kadang-kadang muntah, ya, lama gejala ini ya 15 menit sampai 1 jam. Ya, jadi itu stadium dingin yang pertama, trias yang pertama. Kemudian yang kedua adalah stadium demam, ya, atau hot stick, di mana muka tampak merah, kemudian kulit kering dan panas, kemudian sakit kepala hebat, ya, mual dan muntah, denyut nadi penuh, ya, karena panas dan cepat. Kemudian rasa lama gejala ini, ya, cukup lama juga 2 sampai 4 jam, ya. Jadi hot stick ini, ya, lamanya 2 sampai 4 jam. Kemudian yang trias yang ketiga ini adalah stadium berkeringat. Jadi setelah hot stick ini, ya, pasien mulai berkeringat. Jadi keringat banyak yang keluar, kemudian suhunya mulai berangsur-angsur turun, ya, sampai normal. Biasanya pasien tertidur lelap, ya, karena merasa tadi ya kecapean habis panas yang tinggi, kemudian bangun dengan rasa yang lemah. Ya, gejala ini hampir sama dengan stadium demam, ya, sampai 2 jam. Ya, jadi trias malaria tadi dimulai dari stadium dingin, kemudian stadium dengan demam atau hot stick, dan stadium berkeringat. Nah, di antara gejala klasik tadi, ya, terdapat periode bebas demam yang lamanya tergantung pada jenis parasitnya. Ya, jadi ada bebas demamnya, ya. Jadi kalau Plasmodium falciparum, nah itu 12 jam. Kalau vivax ini 36 jam, dan kalau malariae, nah ini 72 jam, ya, bebas demamnya, ya. Jadi tidak ada panas. Nah, kemudian gejala malaria berat, ya, terutama karena infeksi dari Plasmodium falciparum, ya. Jika tidak segera dirawat, maka infeksi ini bisa menyerang otak, ya, serta menimbulkan kematian. Ya, beberapa penderita ya mengalami salah satu atau gejala dari, ya, demam yang tinggi, kemudian nadi cepat, ya, nadi cepat tapi lemah. Ya, kemudian nadi cepat tapi lemah itu menunjukkan tanda-tanda shock, ya. Kemudian seluruh tubuh lemah, ya, tidak bisa duduk atau berdiri. Kadang-kadang juga disertai
kejang, ya kejang berulang 2 kali ya per 24 jam setelah demam turun. Kemudian mata atau tubuh berwarna kuning ya dan juga agak pucat. Kemudian bisa juga darah keluar dari hidung, ya, kemudian gusi dan saluran cerna. Kemudian ya nafas karena ini sesak nafas sehingga nafas terkesan pendek-pendek dan terengah-engah. Kemudian tidak mau makan ya dan minum, kemudian air kencingnya berwarna seperti teh hitam ya atau sampai seperti kopi kental. Kemudian air seninya juga kadang-kadang bercampur darah. Kemudian atau bisa juga terjadi anuri ya tidak bisa kencing sama sekali dan telapak tangan buta ya itu tadi ya beberapa tanda dari ya malaria falciparum ya Plasmodium falciparum yang merupakan penyebab malaria apa tadi tropika ya ini. Nah, bagaimana patofisiologinya atau perjalanan penyakitnya ini? Ya, yang pertama adalah dimulai dari penghancuran eritrosit ya. Sebentar saya lihatkan gambarnya dulu ini. Ya, nah, ini kita lihat siklusnya ini ya gambar bagaimana siklus kehidupan Plasmodium ya, mulai dia menggigit sampai kemudian dia masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi yang pertama ini ya nyamuk Anopheles tina ya menggigit manusia dulu ya. Nyamuk Anopheles ini dia sudah membawa Plasmodium ya, kemudian menggigit orang ini, gambar ini ya dan menjadikan ya infeksi parasit ya yang di situ adalah yang dimasukkan adalah sporozoid ya ke dalam darah manusia. Nah, kemudian sporozoidnya tadi yang dimasukkan oleh nyamuk Anopheles betina itu masuk ke dalam sel hati ya dan memperbanyak diri membentuk merozoid ya dan kemudian keluar dari sel hati ya. Jadi yang tadi sporozoid ya masuk ke dalam sel hati ya dia berkembang menjadi merozoid ya dan kemudian dari merozoid yang ada di dalam hati ini dia keluar ya dia keluar kemudian dia menginfeksi sel darah merah ya merozoid ini ya menginfeksi sel-sel darah merah ya. Nah, ini yang ketiga, proses yang ketiga ini adalah merozoid masuk ke dalam sel-sel darah merah dan memperbanyak diri ya membentuk merozoid baru dan berkembang menjadi gametosit. Ya, jadi merusak sel-sel darah merah. Mengapa tadi pucat? Ya, karena sel-sel darah merahnya itu rusak ya, sehingga tidak bisa membawa hemoglobin. Kemudian yang keempat, ya nyamuk Anopheles betina ini menggigit manusia yang terinfeksi. Nah, mungkin pertamanya Anopheles ini tidak membawa sporozoid, tapi karena dia menggigit manusia yang terinfeksi, sehingga ya nyamuk Anopheles tadi membawa Plasmodium ya. Nah, ini kemudian dia dibawa oleh nyamuk ini ya sporozoidnya tadi. Kemudian yang kelima sporozoid ini ya bentuk sporozoid ini yang berkembang dari gametosit ya kemudian melalui ya sel ludahnya jari nyamuk ya dibawa oleh sel-sel ludah nyamuk. Nah, kemudian nanti dia akan ya melalui siklus ini lagi dia menginfeksi manusia yang satu ke manusia yang lainnya. Ya, jadi sporozoid kemudian dia berkembang di hati menjadi bentuk ya merozoid, kemudian dia menginfeksi sel-sel darah merah, kemudian memperbanyak diri, dia berkembang menjadi gametosit. Nah, disitulah terjadi proses reproduksi. Ya, ini sehingga mengapa tadi terjadi anemia karena sel-sel darah merah dirusak ya atau terinfeksi oleh merozoid yang dan di situ berkembanglah menjadi gametosit yang baru. Oke. Nah, ini patofisiologinya tadi bagaimana ya bentuk merozoid tadi dia mulai menghancurkan eritrosit ya. Penghancuran ini
terjadi pada eritrosit yang terinfeksi plasmodium ya tadi, sehingga menyebabkan anemia dan anoksia jaringan. Ya, artinya eritrosit ini yang mampu ya membawa oksigen ke jaringan karena tidak ada sel-sel darah merahnya, sehingga O2 ke jaringan juga terhambat. Ya, sehingga tadi mengapa ada pucat ya di akral dingin, wajahnya pucat, bibir juga pucat ya. Kemudian juga terjadi hemolisis intravaskuler yang berat, ya terjadi hemoglobinuria, ya. Jadi terjadi black water fever, ya jadi demam ya seperti dengan air hitam karena terjadi ini ya pemecahan hemoglobin yang banyak yang mengakibatkan itu nanti kegagalan ginjal karena terjadi pemecahan hemoglobin yang berlebihan ya, sehingga gagal tidak bisa ya mengabsorpsi, mensekresi ya menyebabkan gangguan ginjal. Kemudian pada saat sisogoni ini eritrosit yang mengandung parasit memicu makrofag yang sensitif dengan endotoksin untuk melepaskan beberapa mediator yang berperan dalam perubahan patofisiologi malaria. Nah, ini adalah proses proses pembentukan antibodi ya, sehingga parasit itu dapat melepaskan faktor nekrosis tumor yang merupakan monokin yang nanti biasanya ditemukan dalam ini ya hewan-hewan percobaan atau manusia yang terjangkit parasit malaria. Ya. Nah, TNF ini dapat juga menghancurkan Plasmodium falciparum dan dapat meningkatkan perlekatan eritrosit yang dihinggapi parasit pada endotel kapiler yang membentuk tonjolan sehingga akan membendung kapiler ya dari alat-alat dalam. Protein dan cairan yang merembes melalui membran kapiler yang bocor menjadi permeabel dan menimbulkan anoksia ya dan odem jaringan. Nah, ini TNF ini juga dapat menghancurkan plasmodium ya dan meningkatkan ini sudah ya. Nih. Oke, ini sudah. Nah, ini adalah ya gambarnya mulai dari siklus ya telur sampai pembentukan ya nyamuknya. Ini ada beberapa perbedaan nyamuk ya saat menggigit manusia. Nah, ini kalau bentuk nyamuk ya, bentuk nyamuk yang menggigit, kalau nyamuk kulek ini ya, dia tidak sudutnya 45 derajat ya mungkin ini. Kalau nyamuk Anoples, nah ini sudutnya hampir ya berapa ini ya? M ini 45, yang ini 15 ya. Ini 45 derajat ya. Mungkin lebih ya, lebih yang Anoples. Tapi kalau Aedes ya, Aedes aegypti yang merupakan dia adalah pembawa ya, nyamuk Aedes pembawa virus ya, ini dia posisinya tidak seperti nyamuk Anoples ini ya, dia datar. Ya, jadi tidak membentuk sudut ya pada saat menggigitnya, dan karakteristik nyamuknya nyamuk Aedes ini adalah dia belang-belang putih hitam. Ya, ini. Kemudian dia ya kalau bertelurnya ya permukaan telurnya ini dia berada ini ya, dia di dekat permukaan air. Ya, ini biasanya bertelurnya. Oke. Nah, bagaimana cara penularan? Ya, cara penularan ini adalah ada yang alamiah dan ada yang non alamiah. Yang alamiah itu tadi ya karena gigitan nyamuk Anoples betina yang membawa parasit yang menggigit dari orang yang satu ke orang yang lainnya. Ya, sehingga kalau ada orang yang malaria ya dia harus diisolasi ya, maksudnya diisolasi supaya tidak ya terjadi gigitan nyamuk Anoples betina tadi, sehingga nyamuk yang menggigit tadi bisa menularkan ya ke orang lain ya karena dia sudah membawa tadi sporozoitnya. Itu yang alamiah. Kemudian yang non alamiah ini ada malaria bawaan atau kongenital. Kemudian penularannya secara mekanik ya. Bisa dengan transfusi darah, kemudian juga dengan pemakaian jarum suntik secara bersama-sama. Nah, ini bisa menjadi
media penularan malaria ya dari orang yang satu ke orang yang lainnya. Jadi dengan transfusi ya, kemudian pemakaian jarum suntik secara bersama. Atau ya malaria bawaan atau kongenetal ya dari ibu ke janinnya, ibu hamil ke janin. Nah, bagaimana pengaruh malaria ini pada ibu hamil? Ya. Nah, ini demam yang malaria pada saat di hot stick tadi ya biasanya sangat tinggi. Nah, demam ini akan menyebabkan kontraksi uterus. Ya, terutama kalau pada trimester 1 terjadinya malaria, maka dengan kontraksi uterus tadi memungkinkan akan terjadinya abortus sehingga bisa membahayakan janin. Ya, kalau abortus ya tentunya ya kehamilannya tidak terjadi ya, atau bisa juga ya menyebabkan cacat atau ya kematian ya. Kemudian pengaruh yang kedua adalah anemia pada ibu hamil ya. Tadi karena penghancuran eritrosit ya secara banyak mengakibatkan ibu hamil itu anemia. Ya, kita tahu kalau seorang ibu itu anemia, maka bisa terjadi ibu itu kekurangan gizi maupun kekurangan O2. Padahal gizi dan O2 itu adalah ya nutrisi nutrisi utama yang diberikan dari ibu ke janinnya. Ya, kalau ibu itu anemi, ya maka nutrisi ke janinnya tidak ada. Ya, kemudian juga oksigen ke janinnya tidak ada. Ya, bisa menyebabkan terjadinya IUGR, ya, intrauterin, ya, growth retardation, ya, perkembangannya menjadi terganggu sehingga nanti, ya, lahirnya bisa BBLR, ya, ini. Atau bisa jadi IUFD karena tidak ada O2 yang tersalurkan ke janin ya sehingga terjadi kematian ya janin. Kemudian juga bisa menyebabkan hipoglikemi ya, glukosa kurang dari 40 mg per sen. Nah, ini itu adalah pengaruh malaria pada ibu hamil. Ya. Ini ya, ini hampir sama dengan tadi ya, pengaruh malaria ke janin tadi ya, mengganggu penyaluran O2, kemudian ini ya bisa abortus, lahir mati, kemudian lahir prematur atau BBLR. Oke. Nah, bagaimana prinsip penata laksanaan malaria? Ya, prinsip-prinsipnya yang pertama adalah ya case finding secara dini ya, penemuan kasus atau penemuan penderita secara dini. Yang pertama dengan menggunakan ya RDT ya, Rapid Diagnostic Test ya. Dengan pemeriksaan cepat bisa mendiagnosis malaria secara dini. Dan bisa juga dengan pemeriksaan mikroskopis ya, dengan secara laboratoris. Kemudian mencegah gigitan nyamuk ya. Jadi tadi ya mencegah penularan dari orang ke orang. Ya, seorang yang sudah terinfeksi malaria dia harus diberikan kelambu ya, kelambu atau apa ada pakai kelambu ya supaya apa? Nyamuk tidak bisa menggigit Anda. Ya, nah kelambu ini ada yang kelambu berinsektisida ya sehingga kelambu yang menggigit nyamuk yang menggigit kelambu, nah ini bisa langsung mati. Ya. Kemudian pemberantasan vektor. Ya, pemberantasan sarang nyamuk ya. Jadi sarang-sarangnya ini harus diberantas ya, diberikan insektisida atau diberikan musuh biologis. Ada yang tahu musuh biologis? Ya, musuh biologis itu adalah ya pembunuh yang secara alami bisa memakan tadi ya nyamuk-nyamuk yang ada di perairan ya, misalnya dengan ikan apa ya, ikan timah ya. Ikan timah itu cukup efektif juga. Nah, kalau ikan cupang bagaimana? Nah, silahkan Anda bisa mencari mungkin nanti kelompok yang jurnal nah, bisa menyebutkan ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan juga ya. Jadi nyamuk itu akan berkembang manakala lingkungan itu ya kotor ya. Kemudian banyak juga apa baju-baju pakaian yang
banyak bergelantungan dalam ruangan, nah itu menjadi media untuk bertelurnya nyamuk juga ya. Kemudian prinsip tata laksana yang keempat adalah dengan terapi anti malaria, yaitu berfungsi dalam mencegah atau membasmi parasitemia atau parasit dalam darah, kemudian mencegah komplikasi dan kematian, kemudian mengobati yaitu recurrence atau relapse atau kambuh kembali ya malaria, kemudian mengurangi penularan. Ya, itu terapi yang anti malaria berfungsi 4 ya, mencegah, membasmi parasit, kemudian mengurangi komplikasi dan kematian, mengobati adanya recurrence atau relapse atau kambuh, kemudian mengurangi penularan. Nah, 3 intervensi utama ya pencegahan dan penanganan malaria pada ibu hamil ya. Jadi kalau sekarang ANC terpadu, nah ini juga ada satu ya pemeriksaan lab ya yang berfungsi untuk mengidentifikasi, men-screening ibu hamil apakah ya menderita malaria ini atau tidak ya. Jadi yang ada di ANC terpadu, nah itu juga turut men-screening penyakit malaria. Jadi setiap ibu ya mendapat kelambu berinsektisida secara gratis ya. Jadi kalau ibu hamilnya itu menderita malaria, kemudian juga diperiksa darah malaria dengan RDT dan diobati sesuai protokol pengobatan. Kemudian selama kehamilannya, ibu yang menderita malaria diperiksa darah malarianya ya, dengan RDT tadi. Nah, kemudian obat anti malaria, nah ini masih sampai sekarang juga masih dipakai ya. Jadi dari WHO itu ya anti malaria yang aman trimester 1 itu adalah kina. Ya, kemudian clindamycin juga aman tetapi harus dikombinasi ya dengan ACT. Ya, ACT itu adalah merupakan singkatan dari artemisinin base combination therapy. Diberikan pada trimester 2 dan 3. Jadi obat-obatan lain ya seperti kloroquine ya pernah mendengar mungkin ya obat malaria itu ya kina ya. Kemudian kloroquine ya atau sulfodoksin, pirimetamin yaitu tidak efektif ya karena adanya peningkatan resistensi. Obat malaria yang tidak boleh digunakan selama kehamilan adalah ini. Tetrasiklin, doksisiklin, dan primaquine ya karena tetrasiklin ini berdampak pada teratogen ya kelainan kongenital janin dan juga menyebabkan gigi coklat ya giginya tidak bisa putih ya pada bayi yang dilahirkan. Nah ini pengobatan malaria tanpa komplikasi ya jadi usia kurang dari 3 bulan ini diberikan kina ya 3 kali 2 tablet per hari selama 7 hari ya atau 3 kali sehari dengan dosis 10 mg berat badan ya per hari selama 7 hari. Kemudian paraset ya juga diberikan 4 kali sehari ya atau jika demam. Ya, jadi sehari itu 4 kali ya setiap 6 jam. Kemudian obatnya diminum sesudah makan ya apabila memungkinkan ya pasiennya diawasi secara langsung dalam konsumsi obat ya jangan-jangan tidak dikonsumsi ya dan juga sesuai dengan program bahwa ibu hamil harus tetap mengkonsumsi Fe dan asam folat ya. Kemudian untuk usia 3 bulan, nah ini obat dan dosis yang diberikan ya obatnya DHP ya dehydroartemisinin, piprakuin ya 4 tablet 1 kali sehari selama 3 hari. Kemudian artesunat ya itu 4 tablet, kemudian amodiaquin 4 tablet setiap hari ya selama 3 hari. Kemudian pamol juga 4 kali dan juga kalau demam. Ya, jadi untuk pasien ini tetap dianjurkan untuk menggunakan kelambu ya. Tapi kelambu yang disarankan kalau pasien ini adalah kelambu yang berinsektisida. Ya, jadi kalau mendekati kelambu itu nyamuk itu langsung jatuh mati ya. Ini. Oke, itu untuk yang malaria. Ya. Untuk langsung lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut dulu.
Lanjut ke Lanjut DHF. aja. Oke, lanjut DHF ya. DHF tahu ya singkatannya ya, atau DBD. Ya. DHF atau DBD. DBD demam berdarah dengue. Ya, kemudian DHF ya. Nah, apa itu DBD? Nah, DBD ini adalah tadi ya merupakan salah satu penyakit tropis ya yang menular yang dapat menimbulkan wabah. Ya, biasanya terjadi kalau pada musim penghujan seperti ini ya. Karena ini COVID yang banyak, nah DBD ini menjadi teredam ya, tidak muncul. Yang muncul sekarang COVID-nya. Nah, merupakan salah satu ya masalah kesehatan di Indonesia yang dapat menimbulkan ya kekhawatiran karena perjalanan penyakitnya yang cepat dan dapat menimbulkan kematian dalam waktu yang singkat ya. Nah, demam berdarah ini ya disebabkan karena virus dengue ya, virus dengue yang dibawa oleh nyamuk ya, atau perantaranya itu adalah nyamuk apa? Nyamuk Aedes aegypti. Oh, sebentar, saya belum ini. Ya, jadi untuk ya seperti dengan tadi Plasmodium ada 4 jenis, ini juga ada ya 4. Ada Dengue 1 ya, Dengue 2, Dengue 3 dan Dengue 4 ya ini. Kemudian ya vektornya atau pembawanya ya adalah nyamuk ini ya, nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi pada saat terjadi KLB, nah ini beberapa vektor lain. Nah, ini bisa menjadi perantaranya misalnya Aedes albopictus, kemudian Aedes polynesinensis, kemudian Aedes putellaris ya. Juga ikut berperan ya saat ada wabah. Nah, ini untuk klasifikasinya. Nah, itu ada DHF ya yang tanpa tanda bahaya, yaitu ya dengue without warning sign, kemudian dengue dengan tanda bahaya, dan dengue berat ya atau severe dengue. Ya, jadi ada 3, dengue tanpa tanda bahaya, dengan tanda bahaya, dan dengue berat. Nah, untuk kriteria dengue yang tanpa tanda bahaya, tanpa atau dengan tanda bahaya, nah kemungkinan dengue yang pertama adalah bertempat tinggal di ya atau bepergian ke daerah endemik dengue. Ya, nah ini mereka yang bertempat tinggal di daerah endemik atau pergi ke daerah endemik ya, endemik dengue atau DHF. Kemudian adanya demam ya disertai 2 hal ini, misalnya ada demam, kemudian ada mual muntah, kemudian ada bercak-bercak kemerahan, ruam itu bercak-bercak kemerahan, kemudian ada sakit ya dan nyeri ya, mungkin nyeri di kaki ya, kemudian terjadi leukopenia ya, ini sel-sel darah putihnya sedikit, kemudian uji torniket positif. Ya, uji torniket itu yang dites dengan tes Rampelit ya, itu positif ya, setelah dites Rampelit itu ada bercak-bercak kemerahannya ya. Nah, kemudian DHF yang dengan tanda bahaya. Nah, ini tanda bahayanya berupa nyeri perut, kemudian muntah berkepanjangan, ada akumulasi cairan, kemudian ada perdarahan di mukosa ya. Kemudian ada letargi, ya lemah, kemudian pembesaran hati lebih dari 2 cm. Kemudian ada kenaikan hematokrit ya seiring dengan penurunan jumlah trombosit ya. Jadi trombositnya itu turun ya, trombosit berperan dalam faktor pembeku darah. Ya, pada orang-orang dengan DHF ini trombositnya sedikit sehingga ya dia koagulasinya menjadi terganggu. Ya, pembekuan darahnya menjadi terganggu, terutama adalah perdarahan yang tidak terlihat ya, perdarahan di dalam organ tubuh. Nah, itu yang paling berbahaya ya. Tahu-tahu pasiennya shock, pucat ya. Ini.
Kemudian Denji dengan konfirmasi lab, ya sudah ada jelas kalau konfirmasi lab itu sudah pasti ya dia Denji. Penting bila ada bukti kebocoran plasma, ya ini. Kemudian kriteria ya Denji berat. Nah, ini sudah ada kebocoran plasma ya yang dapat menyebabkan shock ya. Tadi terjadi perdarahan, kemudian cairan ini banyak ya masuk ke dalam luar sel. Kemudian terjadi ini penumpukan cairan yang menyebabkan distress pernafasan. Kemudian perdarahan hebat ya terutama adalah di dalam organ sehingga tidak terlihat. Kemudian gangguan organ berat, hepar, ya, kemudian menyebabkan gangguan kesadaran, gangguan jantung dan organ lain. Nah, untuk mengetahui adanya kecenderungan perdarahan ini tadi ya dengan uji tourniquet ya atau dengan uji Ramplight ya. Dengan sudah ada yang pernah tahu uji tourniquet positif atau dengan Ramplight? Tahu, Bu. Nah, tahu ya. Nah, dengan itu ya kayak tensi itu ya, kemudian dilihat sistol dan diastolnya dibagi dua, dipertahankan selama 5 menit ya. Kemudian dilihat apakah di bawahnya itu ada bercak-bercak perdarahan ya dalam diameter mungkin 5 cm ya, dilihat ya. Kalau semakin banyak dan kemudian ditekan ya dia ya tidak hilang ya kemungkinan ya dia terjadi perdarahan. Nah, namun uji tourniquet ini ya sangat membantu diagnosis ya di masyarakat ya. Namun sensitivitasnya hanya 30%. Ya, sedangkan spesifitasnya mencapai 82%. Sensitivitas itu adalah suatu alat uji bisa mengatakan bahwa dia memang benar ya menderita sakit DHF ya sebanyak 30% ya. Ya, ini sedikit memang dan salahnya lebih banyak ya 82%. Nah, ini adalah patogenesa dan patofisiologi ya. Jadi virus tadi ya masuk ke dalam tubuh ya tubuh manusia kemudian mencapai sel target yaitu makrofag. Nah, sebelum mencapai sel target ya maka ada respon imun ya non spesifik dan spesifik tubuh dan akan berusaha untuk ya menghalanginya. Nah, kemudian sebagaimana diketahui akan meningkatkan ya seperti komplemen 3A dan komplemen 5A, mediator-mediator ini menyebabkan terjadinya kenaikan permeabilitas kapiler. Ya, sebagaimana kemarin kalau ada infeksi ya maka mediator-mediator atau ya kemarin yang salah satunya bradikinin, histamin ya, sitokinin ya termasuk komplemen-komplemen ini dia akan meningkat. Nah, peningkatan itu akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi ya yang menyebabkan ini permeabilitas kapiler. Nah, kemudian celah-celah endotel itu melebar lagi. Nah, akibat dari ini akan menjadi ekstravasasi, pergeseran cairan dari intravaskuler ke ekstravaskuler sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran plasma ya yang menyebabkan hemokonsentrasi ya karena plasmanya bocor ya sehingga proteinnya menjadi sedikit juga hipoproteinemi. Kemudian kalau ya kebocorannya ada di paru menyebabkan efusi pleura ya banyak cairan yang berada di sana kalau menyebabkan stres ya. Kemudian juga penebalan dinding vesika velia ya kandung empedu dan menyebabkan shock hipovolemik. Kenaikan permeabilitas kapiler ini pada terjadinya hemokonsentrasi, tekanan nadi yang turun, ya nadi turun kecil, ya. Nah itu merupakan tanda shock, ya, yang tadi di sana mungkin ada perdarahan hebat, ya. Nah ini mekanisme terjadinya, ya. Jadi tadi orang yang terinfeksi maka virus akan bereproduksi, berkembang biak dengan cepat dalam tubuh. Dan semakin banyak organ yang terkena dampaknya ya seperti dia akan masuk ke dalam hati, kemudian juga sumsum tulang ya cairan dan aliran darah bocor ya karena tadi terjadi hipervaskularisasi ya.
Kemudian melalui dinding-dinding pembuluh darah kecil, nah cairan-cairan itu bocor masuk ke dalam rongga-rongga tubuh, ya, sehingga lebih sedikit ya bersirkulasi di pembuluh darah yang mengakibatkan hemokonsentrasi, ya, di mana terdapat sedikit plasma yang menyebabkan level albumin tadi protein-proteinnya bocor ya ke jaringan sehingga ya menjadi hipoprotein maupun hipoalbumin. Tekanan darah ya menjadi sangat rendah ya sehingga jantungnya ya tidak dapat memasok cukup darah ke organ-organ tubuh ya yang penting. Sumsum tulang juga tidak dapat membuat cukup platelet ya. Platelet ini adalah ya trombosit ya. Karena apa? Dia terinfeksi oleh virus ya Dengue ini ya yang masuk ke dalam sumsum tulang sehingga sumsum tulang itu tidak mampu untuk memproduksi platelet-platelet ya. Nah, platelet yang dibutuhkan ini ya adalah membekukan darah yaitu adalah trombositasi. Nah, secara skema, nah ini mungkin memperjelas lagi. Jadi ya penyebab infeksi atau virus ini antibodi dalam tubuh atau masuk ke dalam tubuh atau menginfeksi kembali ya sehingga virus ini memperbanyak diri ya multiplikasi. Nah, dalam memperbanyak diri dia akan masuk ke dalam ya vaskuler ya sehingga ia meningkatkan vaskuler ya permeabilitas vaskuler sehingga menyebabkan kebocoran plasma. Nah, kebocoran plasma ini menyebabkan hipovolemi. Ya, hipovolemi ya darah yang ada di plasma di pembuluh darah menjadi sedikit banyak bocor tadi ya ke luar sel sehingga menyebabkan shock. Nah, shock ini menyebabkan kematian. Demikian juga ya dalam proses memperbanyak diri ini kalau pada sumsum tulang dia akan menurunkan ya produksi platelet-platelet ini yang berfungsi dalam proses koagulopati. Nah, kalau proses koagulopati atau pembekuan darah ini tidak ada, maka akan terjadi gangguan dalam proses pembekuan darah sehingga akan menyebabkan terjadinya perdarahan. Ya, kalau perdarahan itu ya biasanya perdarahan itu tidak tampak di luar. Ya kadang-kadang ya tampaknya mimisan ya. Kemudian terjadi bercak-bercak atau ruam-ruam merah di kulit. Nah, kalau tiba-tiba orangnya atau penderitanya shock, nah kemungkinan sudah ada perdarahan di dalam organ atau terjadi ini ya peningkatan permeabilitas kapiler ya di mana banyak cairan itu masuk ke dalam ya organ-organ sehingga menimbulkan ya tadi odem asites kalau di perut, kemudian kalau di paru-paru ya menimbulkan odem paru. Nah, seperti itu. Nah, ini gambaran klinis ya penderita DAF ada 3 fase, ada fase febris, fase kritis dan fase pemulihan. Ya, pada fase febris, nah ini biasanya berlangsung 2 sampai 7 hari. Ya, disertai dengan ya kemerahan, muka kemerahan, kemudian ada ruam atau eritema kulit, kemudian ada nyeri seluruh tubuh ya. Mialgia, nyeri di otot, kemudian artralgia ya. Ini. Kemudian juga ada gejala sakit kepala ya pada beberapa kasus. Nah, ini bisa ditemukan nyeri tenggorokan juga. Ya, infeksi faring, ya, konjungtiva, kemudian anoreksia, ya, mual dan muntah. Ya, pada fase ini juga bisa ditemukan adanya perdarahan. Ya, peki, ya, kemudian perdarahan mukosa, ya. Nah, ini walaupun ya ini juga jarang terjadi. Kemudian perdarahan pervagina, ya, perdarahan di gastrointestinal, ya, mimisan, ya, seperti itu. Kemudian fase kritis, nah itu setelah tadi di fase demam atau febris ini 2 sampai 7 hari, ya di hari ketiga ya sampai ke-7 ini adalah fase kritis ya. Dan ditandai dengan penurunan suhu tubuh. Nah, ini harus waspada kalau penderita DHF kemudian suhu tubuhnya turun. Nah, itu jangan senang dulu ya, jangan senang oh dia sudah sembuh, sudah turun suhunya. Nah, hati-hati ya, dilihat nadinya
ya, apakah nadinya ya kecil, kemudian ada kemudian disertai dengan apa? Akral yang dingin. Nah, itu harus waspada ya, karena dengan suhu tubuh yang turun ini biasanya terjadi tadi ya kenaikan permeabilitas jaringan. Ya, cairan banyak yang bocor dari ya pembuluh darah ke ya jaringan-jaringan keluar sel ya ini. Nah, timbulnya atau adanya kebocoran plasma ini biasanya berlangsung selama ya 24 jam sama 48 jam. Nah, ini kebocoran plasma ini sering didahului dengan leukopeni, yaitu berkurangnya jumlah leukosit di dalam tubuh. Kemudian ya progresif ya, kalau terjadi secara progresif disertai dengan ya trombosit ini turun drastis ya. Trombosit ini berkisar 200 sampai 300. Nah, ini biasanya ada yang turun drastis. Ada yang sampai 25 ya, 30 seperti itu ya. Sehingga nah, ini harus diwaspadai terjadi gangguan faktor pembekuan darah ya, yang harus diwaspadai terjadi tadi gangguan perdarahan di dalam organ. Dan fase ini ya, nah harus diantisipasi ya, harus diwaspadai untuk terjadinya shock. Ya. Jadi ini panasnya. Kemudian yang selanjutnya ada dapat intravaskuler ke cairan intravaskuler ya secara perlahan ya pada 2 hari atau 48 sampai 72 jam setelahnya. Kemudian keadaan umum penderita sudah mulai membaik, kemudian nafsu makan ya kembali baik, kemudian hemodinamik stabil dan diuresis membaik juga. Nah, ini bisa dilihat ya dari hari gejala ya, dari hari pertama sampai hari ke-10 ya. Dari suhunya ini bisa dilihat hari pertama ya, itu tadi fase febris ya, mulai terjadi peningkatan suhu. Ya, kemudian hari ketiga tadi adalah fase kritis ya. Jadi kalau ya suhunya turun, habis sakit panas 2 hari kemudian suhunya turun, nah ya malah bermain dibiarkan. Nah, kadang-kadang seperti itu karena suhunya turun ya. Nah, padahal ini adalah fase kritis ya. Berlangsung hari ketiga sampai ke-7 ya ini. Dan ini potensial ya yang terjadi ya, potensial yang terjadi pada penderita ini adalah yang pertama dari pertama sampai ketiga ini karena terjadi terutama 1 sampai 2 hari peningkatan suhu tubuh. Nah, kemungkinan terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan sehingga pada penderita DHF nah minumnya harus diperhatikan. Ya, cairannya harus diperhatikan ya, banyak minum. Kemudian ya potensi yang terjadi shock perdarahan di dalam organ. Ya, nah ini harus diwaspadai hari ketiga sampai ke-7. Nah, kemudian reabsorpsi kembali, ya. Kemudian untuk ya hasil laboratorium atau perubahan hasil-hasil laboratorium ya tadi kalau ya ini ya hematokrit akan meningkat. Nah, hematokrit meningkat disertai dengan penurunan trombosit ya. Jadi ini kebalikannya. Ya, jadi trombosit itu turun, nah hematokrit ini akan meningkat. Ya, ikatan hematokrit ya ini disertai dengan trombosit ya atau platelet-platelet yang berfungsi dalam proses koagulasi. Ya, kemudian hematokrit di mulai hari ketiga, keempat itu dia mulai naik ya. Pada saat fase kritis ini hematokritnya naik. Nah, trombositnya justru di hari keempat dan keenam ini dia turun. Nah, ini harus waspada.
Kalau turun ya maka memungkinkan akan terjadi perdarahan ya. Perdarahan yang banyak akan meningkatkan terjadinya gangguan permeabilitas kapiler sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran plasma. Ya. Kemudian di setelah hari ke-7 ya, nah ini trombosit sudah mulai naik. Nah, trombosit naik, maka hematokritnya turun ya. Jadi ini kebalikan. Kemudian hasil serologi dan virologi. Nah, ini kalau di hari 1 sampai ke-3, nah terutama hari kedua ini adalah ya terjadi viramia ya. Jadi banyak virus yang ada di tubuh penderita tersebut. Kemudian hari ketiga ini justru dia turun sehingga tadi ya panasnya atau demamnya sudah tidak ada, padahal ini adalah fase kritis. Ya, ini jadi ini mohon nanti bisa dipahami untuk ya gambar atau bagan ini. Nah, ini yang berat tadi sudah ya terjadi kebocoran plasma. Nah, diagnosa ya, langkah penegakan diagnosa penyakit ini yang punya ya. Anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian penuh fisik terutama adalah dengan melihat tadi ya tekanan darahnya, nadinya, ya kemudian tadi ya adanya bercak-bercak kemerahan pada kulit atau dia memungkinkan terjadi mimis ya itu. Kemudian ya riwayat penyakit yang harus dikaji ya saat mulai dia demam, kemudian bagaimana tipe demamnya, kemudian nah ini asupan cairannya ya harus diperhatikan ya. Jadi harus banyak konsumsi minumnya ya supaya apa? Tadi kalau terjadi ya perdarahan di dalam kemudian tidak disertai dengan minum yang cukup, nah maka akan menyebabkan terjadinya dehidrasi. Nah, dehidrasi akan berdampak fatal ya, terutama pada anak-anak ya, ini bisa menyebabkan kematian. Kemudian diare juga bisa terjadi ya, yang kemungkinan akan menyebabkan gangguan kesadaran ya, output urin yang turun ya juga ya orang lain yang berada di lingkungan sekitar ya, ini untuk menegakkan diagnosanya. Kemudian juga apakah penderita itu berada di ya daerah endemik atau tidak juga ya. Ini pemeriksaan fisiknya tadi sudah. Nah, kemudian shock lah ini dapat dikenal lebih dini ya. Misalnya tadi ya akralnya dingin. Nah, kalau akralnya ujung-ujung jari, kemudian wajahnya pucat, kemudian bibirnya juga pucat, kemudian nadi atau kecil cepat ya. Nah, itu sudah menunjukkan tanda-tanda shock ya, sehingga Anda harus segera mengantisipasinya ya, memberikan penanganan. Nah, kemudian juga tadi ya berdasarkan pemeriksaan fisik adanya tanda kemerahan, ruam atau keteki ya dan tanda perdarahan yang lainnya ya bisa jadi perdarahan spontan ya. Kemudian pemeriksaan fisik dengan uji torniket. Nah, ini labnya adalah hematokrit dan tadi yang harus diwaspadai adalah trombosit, ya, trombositopeni, ya, terjadi penurunan trombosit. Kalau trombositnya turun, hematokritnya akan meningkat. Ya, kemudian juga disertai dengan tadi leukopenia, ya, penurunan jumlah putih. Nah, oke, untuk ya pemeriksaan penunjang sudah tadi ya bisa. Nah, ini kalau terutama denji berat ya, ini bisa pemeriksaan dengan uji serologi ya. Ini bisa. Oke, kemudian diagnosa banding ya beberapa gejala yang sama namun ya tidak menderita penyakit DB misalnya ya, dia bronkopneumoni ya itu juga bisa menunjukkan gejala yang sama. Kemudian demam tipoid ya, ini kemudian pilonefritis ya, kadang gejalanya tidak khas ya. Ya, demam ya 1 sampai 2 dan nah, kadang-kadang tidak khas seperti itu ya sehingga harus disertai dengan pemeriksaan penunjang.
Kemudian juga ya adanya pembesaran hati. Nah, itu diagnosa bandingnya ya hepatitis ya, karena tadi kalau kumannya, virusnya tadi masuk ke dalam hepar ya, kemudian dia berkembang biak di sana bisa menyebabkan terjadi hepatomegali. Nah, itu satu tanda dari hepatitis ya. Kemudian juga bisa sepsis ya dan sepsis. Nah, itu juga salah satu tandanya perdarahan di kulit juga. Kemudian penyakit-penyakit lain ya, adanya anemia ini terjadi juga terjadi pada pasien-pasien leukemia ya, demam chikungunya. Oke, untuk tata laksana ya, tata laksana penyakit DB ini adalah yang pertama adalah ya tirah baring. Tirah baring itu adalah istirahat ya. Kemudian makanan diberikan secara bertahap ya, dari makanan lunak. Bila tidak ada nafsu makan ya diberi minum ya, minum itu 1 sampai 2,5 liter ya per hari ya. Kalau dia tidak mau makan tentunya minumnya harus yang berkalori ya. Dengan susu ya, dengan gula atau sirup ya ini. Kemudian pengobatan medikamentosa ya bersifat simptomatik ya. Jadi untuk kalau tadi ya ada berikan obat antipiretik ya, atau bisa juga dengan diberikan kompres ya, atau bisa diberikan golongan lain acetaminophen ya. Ini bisa juga ya beberapa obat untuk antipiretik. Nah, namun tidak boleh diberikan golongan asetosal ya, karena dia justru akan memperparah perdarahannya ya. Dia termasuk antipiretik juga, tidak boleh yang golongan asetosal ini. Kemudian antibiotik ini diberikan bila terdapat ya kemungkinan terjadi infeksi sekunder. Ya, jadi pengobatannya biasanya dengan simptomatik ya, untuk mengobati mual muntahnya dan panasnya ya. Oke. Kemudian, nah ini penata laksanaan lain ya, DBD ini biasanya menyerang anak-anak ya kurang dari atau sama dengan 15 tahun ya. Nah itu dulu, tapi kalau sekarang ya bisa mengenai semua usia ya. Nih. Nah biasanya nyamuk ini dia beraktivitas di siang hari ya, berkisar dari ini ya, aktivitas gigitan nyamuk tadi ya 9 sampai jam 10. Kemudian jam 16 sampai jam 17 ya. Jadi di masa-masa ini terutama ya Anda sekarang ya. Saya. Oh, ya ya. Nih. Ya, jadi masa-masa ini ya Anda jangan tidur ya, karena tadi berpotensi ya nyamuk ini karena puncak gigitannya pada jam-jam ini ya. Atau nah ini kan jam aktivitas ya, tentunya Anda tidak tidur. Nah, kalau sore ini siang nah biasanya jam 16 ya, jam 17 itu sudah mempersiapkan malam ya. Ini. Nah, tempat-tempat yang berpotensi bagi penularan, nah ini adalah wilayah yang banyak kasus atau daerah endemik DB, kemudian tempat-tempat umum ya, sekolah, rumah sakit, ya puskesmas dan lain sebagainya. Kemudian pemukiman baru ya di pinggir kota ya. Nah, ini juga kemudian nah kita kenal ya 3M ya. Apa 3M atau sekarang banyak M ya? Apa 3M? Ya, kalau masa ya hujan seperti ini ya, kalau Anda melihat ada ya apa ya tempat atau yang terbuka ya yang memungkinkan aja sehingga tidak memungkinkan ya ini ya tidak ada vaksin ya, kelihatannya sampai saat ini belum ada vaksin DBD ya. Pencegahan utama, kemudian kegiatan lain dalam rangka pencegahan ini pemberantasan jentik ya,
pencegahan gigitan nyamuk. Nah, tadi sama dengan malaria ya, karena perantara atau vektornya itu adalah nyamuk. Ya, yang 3M ya, jadi ya silakan Anda ya sebagai tenaga kesehatan juga harus peduli ya dengan lingkungan Anda ya. Jadi kalau COVID ini apa? 5M ya, ini sekarang banyak MM ya. Anda harus hafal ya. Nah, ini yang MM banyak ini ya. Ya, mengganti vas banyak ya yang kalau di dalam rumah itu ya memperbaiki saluran, menutup bubuk larva, memelihara ikan di kolam ya, kalau ada ikannya aman ya. Kemudian memasang di darah itu ya, kawat hasa, kemudian menghindari kebiasaan yang bergelantungan di kamar, memakai kelambu ya, dan juga ya memakai apa ya, semprot alami yang bisa mengusir nyamuk ya. Nah, ini kalau sore hari. Oke, itu untuk DB ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau belum ada lanjut dulu ke cikungunya ya. Cikungunya hampir sama ya dengan DB. Ya, cikungunya. Ada yang pernah tahu atau pernah mendengar mungkin ya di cikungunya di masyarakat? Apa itu cikungunya? Ya, di situ sudah ada ya di PPT cikungunya ya. Ya, jadi merupakan tadi ya penyakit tropik ya. Sejenis penyakit yang diakibatkan oleh alfavirus bawaan ya, merupakan gigitan nyamuk Aedes aegypti juga. Ya, nama penyakit ini berasal dari perkataan makonde ya, yang bermaksud sesuatu yang melengkung ke atas ya. Dan istilah ini merujuk pada postur tubuh orang yang terkena virus cikungunya ini ya. Dia menjadi terbongkok-bongkok jalannya karena apa? Menahan nyeri. Ya. Nah, ini sehingga nah ini namanya kok bisa ini ya, makonde kok jadi cikungunya. Nah, penyebabnya adalah albovirus family ya, Togaviridae dengan perantara nyamuk Aedes ya, dan juga cikungunya ini masuk ke dalam keluarga ini ya, genus alphavirus juga. Faktor resikonya adalah perubahan di musim hujan. Tanda dan gejalanya, nah ini tandanya yang khas adalah ya, dia ada atralgia atau artritis yang menyerang berbagai sendi, sehingga orang yang terserang tadi merasa ya, mau bangun ya seperti tidak bisa, dan juga disertai dengan sakit kepala. Dan ini gejala khasnya ada fotofobia, dia takut ya dengan cahaya. Demamnya kadang-kadang juga bisa sampai ke 39 derajat Celcius ya, ini. Khasnya adalah atralgia atau artritis, kemudian juga ada fotofobia. Nah, ini gejala utamanya ya tiba-tiba ya tubuh orang yang terkena virus cikungunya ini dia dan bahkan ya salah satu gejala yang khas adalah timbulnya pegel, ngilu ya, dan juga sakit pada tulang-tulangnya ya. Nah, ini kadang-kadang juga ya ada yang ada yang menyamakan ya dengan flu tulang padahal itu berbeda ya. Kalau flu tulang itu ya bisa jadi ya TBC tulang ya. TBC itu ada di mana-mana juga ya. TBC yang non paru-paru. Nah, ini mungkin ya hampir sama ya gejalanya. Ya, dan ini secara mendadak penderita ini akan mengalami demam tinggi ya selama 5 hari ya, sehingga bisa juga untuk penyakit cikungunya ini dikenal dengan istilah demam 5 hari ya ini. Kemudian muncul juga bercak kemerahan ya di kulit ya 3 sampai 5 hari, kemudian mata merah
ya, disertai dengan tanda-tanda seperti flu. Ya, nah ini pada anak yang lebih besar, nah ini demam disertai dengan rasa sakit pada otot, ya juga, dan juga disertai pembesaran kelenjar getah bening, ya. Itu yang pada anak. Pada orang dewasa, gejala nyeri sendi, otot, ya sangat dominan sampai menimbulkan kelumpuhan, ya tidak bisa jalan. Ya sementara ya bukan seperti polio yang terjadi kelumpuhan selamanya, ya. Nah, ini adalah sementara. Ya, kalau dia sudah sembuh dari cikungunya, nah dia bisa beraktivitas kembali. Ya. Ini bedanya dengan demam berdarah. Nah, ini kalau cikungunya ini tidak ada perdarahan hebat di organ-organ dalam, ya. Tidak ada shock maupun kematian karena apa? Tidak ada perdarahan. Ya, ini dia gejalanya hanya ya atralgia, ya nyeri-nyeri di sendi, ya. Komplikasinya, ya, ini adalah ya merupakan penyakit yang jarang terjadi juga, ya, jarang sampai menyebabkan kematian, ya. Ini serangan cikungunya ini mendadak, ya, dengan masa demam yang lebih pendek, suhunya lebih tinggi, ya, tadi bisa 39 juga sampai 39, dan hampir selalu disertai dengan adanya kemerahan, ya. Ini. Nah, persamaannya dengan DHF ya sama-sama uji torniketnya ini positif. Ya, ini ada bercak-bercak kemerahan, ruam kemerahan ya, namun bedanya tadi tidak ada perdarahan untuk cikungunya ya, dan sakit-sakit pada sendi ya untuk cikungunya ini. Sakit atau nyeri hebat ya, atralgia atau artritis. Tata laksananya ya untuk pengobatan ya diberikan pengobatan simptomatik hampir sama dengan BB. Ya, kalau tadi terjadi atralgia atau nyeri sendi, tentunya diberikan obat analgetik ya untuk mengurangi rasa sakit dan juga antipiretik. Ya, ini seperti obat-obatan ya ibuprofen, ya itu kemudian untuk analgetik, antipiretik, kemudian ya banyak ya tramadol, nah itu bisa juga. Disarankan juga penderita banyak istirahat ya dan konsumsi makanan yang bergizi dalam rangka mempercepat proses penyembuhan ya. Obat-obatan golongan vitamin dan peningkat daya tahan tubuh, nah itu juga sangat diperlukan, menu seimbang, kemudian perawatan di rumah. Nah, ini penderita sama dengan DHF ya dianjurkan untuk banyak minum juga. Kemudian ya penata laksanaan demam ya dengan antipiretik atau dengan dikompres ya. Jadi ya tidak ada antibiotik yang diberikan, pengobatannya hanya simptomatik sesuai dengan tanda dan gejala yang ada. Pemeriksaan penunjang yaitu dengan cara uji serologi ya, dan juga untuk mempertegak ya diagnosa ya untuk menentukan ya memang adanya virus ya, virus golongan algovirus ini. Oke, itu untuk yang cikungunya ya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk penyakit-penyakit tropik? Ya. Oke. Assalamualaikum, Ibu izin bertanya. Ini siapa? Kunti? Iya, Bu. Oke. Ya, silahkan bertanya Kunti. Ini yang pertama untuk yang malaria ya, Bu. Ya. Itu kan tadi kalau nggak salah itu nyamuknya. Halo, suaranya kok hilang? Halo? Nggak ada suaranya. Cek, Bu, udah kedengeran belum, Bu? Udah. Ya, ya. Oh iya. Tadi kan yang malaria itu yang pertama itu kan nyamuknya kalau nggak salah nyamuk betina ya, Bu. Nah, Ya. apakah jika pada nyamuk jantan itu bisa menginfeksi atau menularkan malaria? Kemudian yang kedua, Kunti pernah membaca ini, Bu, kalau misalkan di malaria pada ibu hamil itu ada yang namanya transmisi stabil dan non-stabil, transmisi non-stabil. Jadi kalau misalkan ibu itu sering digigit
nyamuk yang infeksi gitu, dia malah untuk terpaparnya itu malah kayak nggak begitu berpengaruh atau mungkin persenannya kecil. Sedangkan untuk ibu yang berada di transmisi non stabil itu malah justru dia akan punya apa ya Bu, kemungkinan besar untuk terkena malaria yang berat gitu. Iya, Kemudian nggih, oh, ya. Oke, kemudian yang lanjut ketiga dulu. nggih Bu, Mhm. yang ketiga untuk pertanyaan yang penyakit yang kedua apa tadi, Nuk? Yang kedua DHF, GB. ya DP Bu itu. DP itu kan tadi ada gini nggih Bu, sebelumnya dahulu itu lebih sering terkena pada anak-anak. Nah, sedangkan kalau sekarang itu anak-anak bisa dan dewasa itu juga bisa. Nah, itu juga termasuk faktornya apa gitu, Bu. Kok bisa seperti itu? Terima Nah, kasih, Bu. Mungkin itu dulu. ya, oke, terima kasih ya pertanyaan yang bagus Mbak Kunti ya. Terima kasih. Yang pertama tadi apakah nyamuk jantan bisa menginfeksi ya penyakit malaria ya. Sepanjang yang saya tahu ya, memang penyebab dari ya atau yang membawa sporozoid itu adalah nyamuk betina ya. Nyamuk jantan ya jarang yang membawa sporozoid malaria ini ya, sehingga yang menularkan atau sebagai vektor adalah nyamuk Anopheles betina ya. Mungkin yang jantan ya dikebiri ya sehingga tidak bisa membawa nyamuk Anopheles ya. Ya itu. Nah, kemudian tadi saya kok kurang maksud ya, yang transmisi stabil itu maksudnya apa? Dia ibu itu berada di tempat daerah endemik atau bagaimana, Mbak? Iya, Bu. Mungkin seperti itu. Pokoknya tuh kalau nggak salah tuh ibunya setiap bulannya itu sering digigit oleh nyamuk gitu loh, Bu. Sedangkan yang yang di non stabil itu ibunya itu jarang digigit nyamuk yang bisa menginfeksi gitu, Bu. Rada kurang paham juga sih, Bu. Maksudnya ya, saya juga kurang maksud dengan itu ya, apakah digigit oleh nyamuk Anopheles betina berkali-kali, seperti itu maksudnya. Sehingga dari gigitan itu justru ibu itu menjadi tidak rentan malaria gitu maksudnya. Ya mungkin seperti itu, Bu. Ya, kalau Soalnya saya itu ya saya belum pernah baca itu ya, nah, tapi ya nanti silahkan ya, mungkin nanti kelompok malaria ini ya menemukan jurnalnya, atau siapa di antara Anda mungkin yang baca ya, monggo bisa di-share ke saya kurang begitu tahu ya. Tapi kalau misalnya ya seorang ibu hamil yang terinfeksi malaria, kemudian dia terinfeksi lagi gitu ya, ya justru akan lebih parah ya. Sudah ada di dalamnya malaria kemudian dia masuk ya. Nah, maksudnya terinfeksi lagi kan dia sudah terinfeksi memang. Justru kalau ada nyamuk yang menggigit, nah dia yang justru akan menularkan ke orang lain ya. Nyamuknya tadi membawa ya menggigit ibunya, kemudian dia bisa menularkan ke orang yang sehat. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin nanti coba dibaca lagi, dipahami ya, yang non transmisi sama yang transmisi maksudnya seperti apa. Ya, heeh. Ya, jadi pada dasarnya infeksi malaria, nah bisa tadi ya kelainan secara kongenital pada, atau bisa ya menurunkan tadi penyakitnya ke anaknya ya, malaria, anaknya juga akan menderita malaria ya gitu ya. Kemudian juga tadi dampak pada ibu dan anaknya ya bisa satu, kalau pada ibu ya memungkinkan terjadi anemia ya. Nah, anemia kemudian dari panasnya tadi bisa menjadikan ibunya abortus ya enggak? Karena dengan panas tadi akan meningkatkan tadi ya kontraksi uterus ya, terutama pada awal kehamilan trimester 1 ya. Dengan kontraksi uterus itu bisa berdampak pada terjadinya abortus. Nah, pada janin, nah bisa lahir ya BBLR, atau bisa terjadi kalau IUGR ya jelas, kalau nanti bisa lahir ya jelas BBLR. Nah, kalau IUFD ya karena kekurangan nutrisi dan kekurangan O2 yang pasti ya, kalau tidak ada sirkulasi O2 ke janin, yang jelas janin akan
Ya, gimana kalau oksidasi itu kan memerlukan O2. Kalau tidak ada O2 jelas akan terjadi ya kematian janin. Ya, seperti itu ya. Nanti coba kita cari bersama-sama ya yang non transmisi dan transmisi gitu ya. Oke, Mbak Kunti ya. Terima kasih pertanyaannya belum terjawab kelihatannya ya. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah pernah baca, coba maksudnya seperti apa ya. Oke, ada yang lainnya? Ya, mungkin kelompok ini mau share hasil jurnalnya. Ya, ada penemuan baru jurnalnya yang didapatkan tahun berapa. Kemudian silahkan, ayo kelompoknya siapa? Share singkat dengan diberikan, di-sharekan ke teman-temannya, tidak usah share screen, enggak apa-apa. Kelompok malaria siapa ya? Kelompok 6, Ibu. Mohon maaf Ibu, itu ada pertanyaan di room chat. Oke, ke kamar mandi. Oke ya. Saya pernah mendengar bahwa dari Milatin, orang yang pernah terinfeksi malaria, DBD itu tidak akan terinfeksi lagi. Ya, apakah itu benar? Ya, nah ini kan kemarin kita sudah belajar mengenai ya imunitas spesifik dan non spesifik ya. Nah, ini sama ya penyakit yang menginfeksi seseorang. Nah, maka tubuh itu akan membentuk suatu antigen antibodi yang mengenali secara spesifik ya. Tapi ya untuk titernya itu masing-masing berbeda-beda. Ya, tidak ada atau misalnya ya. Jadi titer antibodi misalnya yang sekarang mungkin adalah ya malaria saja. Orang yang terinfeksi malaria ya atau terinfeksi penyakit apapun, nah itu tubuh akan berusaha untuk memberikan respon. Ya, respon itu adalah respon antigen antibodi yang nantinya bisa memberikan kekebalan secara spesifik pada orang tersebut. Sehingga kalau ada infeksi yang masuk sudah dikenali ya sehingga orang itu tidak sakit itu lagi. Namun titer masing-masing antibodi pada masing-masing penyakit tadi berbeda-beda ya untuk ya melanggengkan atau meningkatkan titer antibodi supaya tetap tinggi sehingga orang itu tidak sakit lagi. Nah, itu perlu diberikan apa ya semacam vaksin. Nah, tidak hanya satu kali, ya mungkin beberapa kali sehingga titernya nanti benar-benar tinggi dan bisa ya orang itu kebal terhadap penyakit tersebut sampai ya beberapa jangka waktu. Nah, misalnya kalau penyakit tetanus ya itu adalah sampai titer yang kelima, sampai imunisasi yang kelima sehingga orang itu sampai 25 tahun dia tidak atau kemungkinan tidak terinfeksi lagi penyakit tetanus. Nah, demikian juga virus corona sekarang ini. Nah, penyakit yang menginfeksi seseorang itu adalah virus yang yang aktif. Kalau vaksin itu adalah virus yang atau bibit penyakit yang sudah dimatikan atau dilemahkan yang diberikan disuntikkan ke dalam tubuh ya sehingga tubuh kalau ada benda asing ya termasuk vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh maka akan memberikan respon ya imunitas antigen antibodi sehingga orang itu dalam jangka waktu tertentu bisa kebal. Nah, demikian juga sekarang ini yang coronavirus, kalau yang sudah pernah mendapatkan infeksi coronavirus ini, nah kemungkinan maksimal dia akan kebal sampai 8 bulan. Setelah itu, nah imunitas akan turun lagi, sehingga perlu diberikan vaksin. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kebal selamanya ya nanti kita lihat lagi ya titer antibodinya itu ya berapa ya. Ya yang sudah terkena apa tadi DHF besok kemungkinan bisa terkena juga. Ya.
Eh, jadi kemungkinan untuk relapse kambuh itu bisa jadi, ya. Jadi kalau daya tahan tubuh turun, ya, kemudian virus itu menginfeksi lagi, ya bisa jadi, kecuali kalau orang itu diberikan vaksin, ya, vaksin penyakit tersebut. Ya, jadi vaksin corona ini kan juga tidak hanya satu kali, ya. Satu kali diberikan, kemudian jangka waktu berapa ya, 2 minggu atau 8 hari ya. Nah, itu nanti diberikan lagi supaya apa? Titer antibodinya itu meningkat. Dengan meningkat, maka nah, kemungkinan untuk terserang lagi lebih lama. Ya, kira-kira begitu. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Kunti apa ya tadi ya yang satu itu. Oh, kok virus itu dulu menyerang anak-anak kok sekarang tidak? Nah, itu adalah hebatnya virus. Nah, virus-virus itu sekarang dia pintar ya, bermutasi. Ya, sebagaimana juga coronavirus ini ya bermutasi sehingga menimbulkan gejala-gejala yang baru yang mungkin tidak sama dengan gejala-gejala yang kemarin. Nah, virus itu sama ya yang DHF ini kemungkinan dia ya ada mutasi sehingga juga yang pertama yang kemarin dia hanya bisa menginfeksi anak-anak, sekarang di semua usia bisa diinfeksi. Ya, kemudian yang kemarin mungkin gejalanya itu khas. Ya, panasnya 2 hari, 3 hari sudah nggak panas lagi. Nah, sekarang tidak. Ya, bisa jadi ya panasnya itu tidak khas ke DB atau ke tipoid, tapi secara laboratoris dia trombositnya turun. Ya, seperti itu. Ya, jadi dia mutasi menjadi sekarang virusnya itu ya lebih pintar ya pokoknya seperti itu. Ya, gitu ya Kunci. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Oke ya, seperti itu. Oke, dari kelompok malaria. Apa yang ditemukan di jurnal penelitian? Kelompok malaria, DHF, cikungunya. Siapa ya? Kelompok 6, Ibu. 6 siapa? Saya Hani, Adinda Azahwa, ada Nabila Dara, dan Dinda Adelia, Bu. Coba Mbak Hani, Mbak Dinda, Mbak Adel. Sudah mendapatkan jurnal penelitian? Saya mendapatkan ikan cupang dapat memakan nyamuk Aedes aegypti, Ibu. Dari mana itu? Dari mana? Dari jurnal apa? Nah, itu mohon ini. Ini dari... Nah, saya kemarin minta ya supaya didapatkan dari jurnal penelitian ya yang terpercaya, sudah dilakukan uji ya secara sistematik sehingga memang hasilnya itu bisa digunakan. Dari mana, Mbak Hani? Dari blog, Ibu. Blog Pop Mama. Jangan dari blog ya. Aduh, mencarinya jangan dari blog. Carilah jurnal penelitian ya. Gampang mencari saja penelitian coba mengenai pengobatan penyakit malaria misalnya seperti itu ya. Cari di portal Garuda. Nah, itu silakan Anda bisa melihat atau di perpustakaan RI. Nah, atau jurnal-jurnal penelitian yang lain ya, silakan Anda buka. Yang lainnya yang lainnya, yang kelompok tadi Adel.
Sudah mencari belum? Halo, kok diam? Belum? Belum ya, belum bisa di-share yang ini ya. Kalau belum, nanti silahkan ya. Anda semua harus cari ya, dan nanti itu adalah merupakan penilaian ya untuk tugas Anda. Ya, jadi ya harus dicari. Ya, jangan pakai blog, carilah ya penelitian dari ya jurnal-jurnal yang terpercaya yang 5 tahun terakhir. Oke, saya akan lanjutkan dulu untuk penyakit DM atau diabetes mellitus. Mohon maaf Ibu, izin Ya. untuk jam 2:20 nanti akan dilanjut untuk matkul lain Ibu. Terima kasih. Ya, sebentar saya share aja ya, nanti biar Anda melihat sedikit untuk ini ya. Makulnya siapa, Mbak? Matkul Etikolegal siapa ya? Bu.